Hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scio dan scire yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu harus sistematis dan berdasarkan metodologi, berusaha mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, data yang baru terkumpul sedikit, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Jika data itu valid, akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sebagaimana dikutip oleh Sung Aedi dalam buku tahun 2016 halaman 22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif, tujuannya untuk menggambarkan dan memberikan makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu, perolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat yaitu pengetahuan agama, yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Selanjutnya yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat. Sedangkan pengetahuan ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah, yaitu yang pertama harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material. Yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu, bisa dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dikutip oleh Sung Aedi pada buku tahun 2016 halaman 23. 2. Perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Hal itu diuraikan oleh Surajiwo sebagai berikut. 1. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan sehingga disebut sebagai zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun, yang ditandai oleh kemampuan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. 2. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi dan juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, melainkan menumbuhkan sifat an inquiring attitude.
3. Zaman abad pertengahan. Pada masa ini, hampir semua ilmuwan adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan dengan semboyang ansila de ologia atau abdi agama. 4. Zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern dengan ditandai sebagai era kebangkitan kembali yang bebas dari dogma-dogma agama. Pada masa ini, ilmu pengetahuan yang berkembang maju adalah bidang astronomi. 5. Zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah yang sudah dirintis sejak zaman Renaissance. 6. Zaman kontemporer yang berkisar abad 20 tahunan dan seterusnya. Zaman kontemporer ditandai dengan penemuan teknologi canggih seperti teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan juga mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Kemudian lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah itu, pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia disebut modern, yaitu lahirlah revolusi industri sebagai cikal bakal adanya teknologi. Bagian B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pengembangan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan yang lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Fenomena kedua, yaitu menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Fenomena ketiga, yaitu menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog, merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai keutuhan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, keutuhan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di Indonesia. Yang keempat, yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk pengembangan iptek. Namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yaitu bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, budaya, agama, dan faktor unsur kemasyarakatan. Kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmuwan tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Dan selanjutnya ada menurut Sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya ada pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena bisa saja penemuan yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika tersendiri. Dan masih menurut Sastra Prateja juga, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah pengembangan iptek yang terlebih yang menyangkut manusia yang seharusnya semua menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Dan iptek juga haruslah meningkat dalam taraf hidup manusia, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dan ada juga konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan kedua, ada iptek yang berkembang di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai di dalam Pancasila dalam faktor internal. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia. Dan yang terakhir, ada setiap pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Kesimpulannya, dari pengertian pertama, yaitu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Lalu pengertian kedua itu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila di dalamnya sebagai faktor internal. Pengertian yang ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Dan pengertian yang keempat menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, namun sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan iptek adalah karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pertama adalah kapitalisme, kedua globalisasi, yang ketiga konsumerisme, dan yang keempat pragmatisme.
Hubungan Pancasila dengan kesehatan masyarakat yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, kepercayaan, agama, peringkat sosial, dan lain-lain. 3. Persatuan Indonesia, berarti mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, sebaiknya dimusyawarahkan dengan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti tidak membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pelayanan kesehatan.